Saya Laris Fujianti dari Manajemen Sumber Daya Manusia semester 5 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Hari ini saya ingin menyampaikan hasil jawaban saya setelah menjawab soal UAS Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh dosen Bapak Dadang Priyono SEMPA. Jawaban soal nomor 2. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana memunculkan ketentuan jaga jarak sosial, pembatasan perjalanan untuk mencegah penyebaran COVID-19, diprediksi akan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru di masyarakat. Para peneliti telah mengeluarkan perhitungan dengan berbagai pendekatan dan asumsi untuk memprediksi ujung dari pandemi COVID ini. Yang terbaru, prediksi dari para peneliti Harvard, yaitu 4 peneliti Harvard, Stephen M. Kistler, Kristen T. Bizanto, Edward Goldstein, Jonathan Haggard, dan Mark Lipsitz memprediksi gelombang baru penyebaran virus corona saat musim dingin. Setelah gelombang besar pertama, bila imunitas yang terbentuk seiring waktu bersifat permanen, virus akan hilang dalam 5 tahun atau lebih setelah puncak pandemi. Jika imunitas tidak permanen, maka virus ini akan mengalami sirkulasi reguler seperti influenza. Nah, dalam hal ini perlu menerapkan jaga jarak sosial secara berulang yang kemungkinan diperlukan hingga tahun 2022, kecuali fasilitas keperawatan di Indonesia meningkat atau tersedianya vaksin. Mengacu prediksi tersebut, pola hidup dan kerja kemungkinan mengalami gangguan alias disrupsi dalam beberapa tahun. Menurut Board of Innovation, firma di bidang desain bisnis dan strategi global yang memegang klien-klien multinasional seperti Danone, Philips, dan Toyota memprediksi disrupsi ini akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baru yang tetap bertahan setelah pandemik berlalu. Ini menjadi peluang atau tantangan bagi pelaku bisnis. Kebiasaan baru yang dimaksud seperti bekerja di luar kantor, keseimbangan hidup, akses ke e-commerce, dan layanan pengiriman barang, serta layanan kesehatan online alias e-health. Orang dan organisasi akan menemukan manfaat dari cara baru hidup dan bekerja. Dalam analisis firma yang bertajuk Shift in the Low Touch Economy, menyatakan bahwa ini akan menantang bisnis tradisional dengan gaya hidup yang ada sebelum pandemik, yang berarti akan memunculkan peluang baru dalam bisnis. Seperti yang dilansir dari berbagai survei maupun laman informasi bisnis, PT Asuransi Tubuh Pratama Indonesia Tbk menyebutkan terdapat sejumlah bisnis online yang menjadi primadona di tahun 2021. Pandemi COVID menyebabkan gaya hidup keseharian dari era kenormalan baru, masker maupun hand gel dan spray antiseptik menjadi benda wajib yang harus orang bawa kemanapun guna mencegah penyebaran virus corona. Adapun vitamin yang mampu meningkatkan imunitas kesehatan, baik yang berbentuk farmasi maupun natural seperti madu, juga menjadi kebutuhan konsumtif rutin. Reseller dan dropshipper mulai dari produk kecantikan hingga makanan bisa bisnis sebagai reseller dan dropshipper laris di masa pandemik, sebab bisnis ini tidak membutuhkan modal besar namun tetap berpotensi meraup keuntungan besar. Jasa pembuatan konten
juga dibutuhkan. Banyak UMKM yang muncul di tengah pandemik meningkatkan kebutuhan jasa pembuatan konten kreatif. Jasa ini untuk membantu para pemilik bisnis untuk mempromosikan produk mereka secara gencar di berbagai platform komunikasi, terutama media, tapi dengan budget promosi iklan yang tetap terjangkau. Why you always in the mood? Mess around acting brand new. I ain't trying to tell you what to do.